Udah. Oke. Selamat pagi Miss Hatta. Kami dari grup Overty yang beranggotakan saya, De Lorenza, Jason Felicia, dan Venus Grandis akan mempresentasikan mengenai kemiskinan. Next. Nah, topik pembahasan kita pada hari ini adalah ada 4. Yang pertama, menginvestigasi masalah. Yang kedua, bagaimana cara kita menciptakan solusi yang kreatif. Yang ketiga, kita memilih ide. Yang keempat, kita menjalankan ide tersebut. Next. Nah, sebelum masuk ke topik tersebut, saya akan menjelaskan definisi awal-awal dulu. Kemiskinan di Indonesia tiap tahunnya meningkat dikarenakan banyaknya pengangguran yang meningkat juga. Dan pengangguran yang meningkat juga itu dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia dari pengusaha dan juga perusahaan-perusahaan besar. Next. Nah, dari problem investigasi kita membuat sebuah ilustrasi yang dimana ada satu keluarga yang dia tuh memiliki kehidupan latar belakang yang benar-benar ekonominya rendah karena dia tidak kepala keluarga ini yang bernama Andi tidak bekerja dan hanya istrinya yang bekerja. Sampai-sampai mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka di esok hari. Next. Nah, dari problem investigasi, bagaimana cara kita menginvestigasi masalah itu ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa gunakan 5W1H. Yang pertama, what should Andi do to solve this problem? Ya, jawabannya itu adalah pastinya dengan mencari pekerjaan dan mungkin mempelajari skill baru agar dia dapat diterima di pekerjaan tersebut. Yang kedua, why do Andi give up easily? Karena tadi di ilustrasinya ditulis bahwa Andi tuh cepat menyerah. Kenapa? Karena Andi merasa skill-nya tuh itu aja gitu. Jadi dia nggak mikir untuk mempelajari skill baru karena percuma jika dia pelajarin juga kalau ujungnya dia nggak keterima juga. Yang ketiga, who could help Andi and his family to survive? Nah, ini jawabannya udah ketahuan ya teman-teman. Ya pastinya ya dia dan istrinya. Dia juga harus sadar bahwa dia harus cari kerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. When Andy could possible get a job in the future, untuk kapan itu juga tergantung dari diri Andi. Ketika Andi gigih dan tetap mencari pekerjaan, pasti Andi akan mendapatkan pekerjaan secepat mungkin. Where do Andi should apply for a job in his next attempt? Untuk di mana itu tergantung sesuai dengan skill yang Andi punya. Terus yang terakhir, how the family situation affect Andi? Situasinya itu sangat berpengaruh karena Andi tidak memiliki pekerjaan dan itu mungkin akan menimbulkan sedikit permasalahan dalam keluarga. Next. Nah, yang kedua ada kita bisa pakai Deeper Why. Deeper Why itu apa sih? Deeper Why itu jadi kita menanyakan sesuatu kepada seseorang, contohnya kayak udah makan belum? Belum. So enggak kayak kamu lapar ya? Kenapa? Ya karena belum makan. Kenapa belum makan? Jadi itu kayak nggak cuma sampai satu why, tapi kita harus ke why yang lain. Nah, di sini ada problemnya itu Andi family could not satisfy their need. Itu problemnya. Why yang pertama itu, why do Andi family couldn't satisfy their need? Ya because of what? Ya karena si Andi tidak bekerja, hanya istrinya yang bekerja, jadi kebutuhan untuk mencukupi semua kebutuhan itu tidak cukup. Why do Andi give up so easily? Ya balik lagi kayak yang tadi udah saya bilang bahwa Andi merasa ketika dia belajar new skill itu dia mikir lagi keterima gak ya? Jadi kayak percuma dia belajar new skill gitu. Yang ketiga, why does Andi company reject Andi job application? Ya mungkin karena skill yang Andi miliki itu cuma itu aja gitu. Sedangkan skill yang Andi miliki itu sudah banyak dimiliki oleh orang lain. Yang keempat, why do Andi don't want to put more effort to seek other useful skill? Ya balik lagi karena dia merasa buat apa saya mempelajari new skill tapi saya tetap nggak bisa keterima di sebuah perusahaan tersebut. Next. Jadi untuk metode yang ketiga kita punya asking the right question. Yang pertama ada turn the perspective. Jadi kita pertanyaannya di sini how to make Andy not to give up easily. Dan kita mempunyai dua solusi, yaitu yang pertama membuat Andi pantang menyerah dan kedua membuat Andi menemukan potensi terpendamnya. Lalu yang untuk asking the right question untuk yang kedua itu ada narrow its scope. Dari pertanyaan, how can Andy convince companies to accept his job application, menjadi how can Andy learn new skill so big company could accept his job application.
Yang ketiga ada extend the scope. Jadi pertanyaan bagaimana cara Andi menarik perusahaan besar untuk mempekerjakannya menjadi bagaimana cara Andi mendapatkan pekerjaan. Yang keempat, jump into other perspective. Di sini kita ambil contoh perspektif Andi dan perspektif perusahaan. Dari perspektif Andi itu ada pertanyaan, why I can't be accepted in big companies? Dan untuk perspektif dari perusahaan tersebut adalah, what can the applicant do other than their own skill? Problem investigation yang terakhir, ada metode yang terakhir itu break the box. Di sini kita ambil 4 poin, ada internal factors, yaitu Andi yang malas dan mudah menyerah. Education, ya Andi mempunyai mungkin high education tapi skill yang kurang baik, average education ataupun low education. Lalu skill Andi yang sudah banyak orang punya, jadi masuk kategori unneeded. Lalu tentang dari poin pemerintah, itu ada kurangnya perhatian oleh pemerintah, kurangnya dana yang diberikan pemerintah, dan juga kurangnya penyuluhan atau program yang diberikan pemerintah. Kita sudah masuk idea selection. Idea selection juga ada beberapa metode. Yang pertama itu ada idea box. Nah, di sini kita mengambil problem bagaimana Andi dapat mengatasi dan mengakhiri kemiskinan di keluarganya. Dan kita menemukan beberapa ide, yaitu yang pertama mencari pekerjaan, mempelajari skill baru, pantang menyerah, mengajukan dana bantuan kepada pemerintah, meminjam sejumlah uang ke bank, melakukan tindakan kriminal, minjam uang ke kerabat, dan yang terakhir membuka usaha sendiri dengan skill yang ada. Nah, untuk idea box ini biasanya dibagi menjadi 4, ada how, wow, no, dan now. Untuk mencari pekerjaan kita taruh di now, karena bisa digolong ide biasa tapi masih fleksibel. Lalu yang kedua mempelajari skill baru, itu masuk how, karena itu ide segar tapi termasuk non-fleksibel. Lalu pantang menyerah masuk ke now, karena idenya biasa dan juga fleksibel. Lalu yang keempat ada mengajukan dana bantuan kepada pemerintah, itu masuk di wow karena idenya segar dan fleksibel. Yang kelima ada meminjam sejumlah uang ke bank, itu idenya biasa dan non fleksibel, jadi kita masukkan ke no. Yang keenam ada melakukan tindakan kriminal, yang pastinya di kotak no karena idenya biasa dan non fleksibel. Lalu ada meminjam uang ke kerabat, itu masuk ide biasa dan sifatnya non fleksibel, jadi masuk ke no. Dan yang terakhir membuka usaha sendiri dengan skill yang ada, itu termasuk wow karena idenya segar dan idenya fleksibel. Di sini ada metode kedua, yaitu idea scoring. Idea scoring ini dibagi menjadi ide dan skor. Dan skornya tersendiri mempunyai beberapa kategori, yaitu baru, kuat, mendesak, dan fleksibel. Nah, untuk idenya kita punya membuka usaha sendiri dengan skor baru 4, kuat 3, mendesak 8, fleksibel 8. Mempunyai skor baru 3, kuat 8, mendesak 7, fleksibel 5. Ide pantang menyerah mempunyai skor baru 6, kuat 8, mendesak 1, fleksibel 7. Yang terakhir, ide mencari pekerjaan mempunyai skor baru 4, kuat 8, mendesak 8, dan fleksibel 2. Untuk metode yang ketiga ada pro dan kontra. Nah, di sini kita mengambil 3 ide. Yang pertama mengajukan dana bantuan kepada pemerintah, mempunyai pro, jumlah anggaran lebih besar, mendapat jaminan untuk esok, tidak perlu memikirkan hutang, dan pemerintah sadar akan keadaan ekonomi masyarakat. Untuk kontranya, banyak ketentuan dan proses lama, kemungkinan tidak sesuai ekspektasi jumlah yang diberikan oleh pemerintah juga. Lalu yang kedua ada ide minjam uang kepada pihak bank. Mereka pro-nya bisa bertahan hidup, lalu mempunyai modal usaha, dan prosesnya relatif juga cepat. Tetapi minjam uang kepada bank juga mempunyai kontra lumayan banyak, yaitu potensi mendapat bunga yang besar, dihantui hutang, berpotensi untuk didatangi debt collector, dan berpotensi juga dipenjara jika tidak membayar sesuai jatuh tempo. Lalu yang ketiga, kita ada ide membuka usaha sendiri dengan pro dapat bertahan hidup dengan profit yang didapat,
dapat memanfaatkan skill yang ada, menunjukkan jiwa kewirausahaan, dan keuntungannya juga lebih besar. Lalu untuk kontranya sendiri dapat berpotensi tidak laris atau tidak laku, banyak saingan dengan kualitas yang lebih baik, dan memerlukan modal besar untuk membangun suatu usaha. Nah, di sini kita diminta untuk meminimalisir kontra, jadi solusi yang kita ambil adalah mengajukan dana bantuan kepada pemerintah dan muka usaha sendiri. Nah, untuk meminimalisir kontra, kita ada mengumpulkan beberapa kontra, yaitu yang pertama banyak ketentuan dan proses cenderung lama. Nah, solusinya adalah memperhatikan ketentuan agar kesempatan mendapat dana lebih besar. Yang kedua, jumlah tidak sesuai ekspektasi. Solusinya sebisa mungkin memenuhi persyaratan dana dan jangan terlalu berekspektasi tinggi. Yang ketiga, berpotensi tidak laku atau tidak laris. Solusinya melakukan survei lapangan tentang hal yang dapat dijadikan usaha dan jangka trennya juga lumayan lama. Dan yang terakhir, muka usaha memerlukan modal besar. Solusinya adalah meminjam dana kepada pemerintah. Implementasi ide. Yang pertama di action plan ada listing. Yang pertama membuat proposal, kemudian mencari info lebih agar memperbesar kemungkinan diterima. Nah, kemudian di action plan tuh ada attributing. Dalam aktivitas yang pertama ada goal-nya membuat proposal dan survei dalam jangka waktu 3 minggu, dan orang yang melakukan yaitu Andi dan istrinya dengan teknologi di warnet. Budgetnya 70.000 dengan ketentuan memenuhi syarat peminjaman dana. Nah, di aktivitas yang kedua, goal-nya mencari informasi tentang pengajuan dana agar dapat memenuhi syarat dalam jangka waktu 1-2 bulan. Yang melakukan yaitu Andi dan istrinya dengan teknologi website berita atau artikel. Budgetnya 200.000 dengan ketentuan harus menjalin banyak komunikasi. Nah, kemudian di action plan yang ketiga ada mapping. Nah, di minggu pertama, Andi membuat proposal, sedangkan istrinya mencari informasi. Di minggu yang kedua, Andi mencari informasi, sedangkan istrinya membuat proposal. Di minggu ketiga, Andi membuat proposal, sedangkan istrinya mencari informasi. Dan minggu keempat, Andi mencari informasi, sedangkan istrinya membuat proposal. Lalu di minggu yang terakhir, minggu kelima, Andi membuat proposal, sedangkan istrinya mencari informasi. Nah, yang kedua, ada pembuatan prototype. Nah, prototype itu kalian dapat meminta pendapat teman dan juga proposal pengajuan dana dari pemerintah. Next. Di sebelah kiri merupakan contoh dari hasil survei tentang bagaimana kehidupan Andi. Nah, di sebelah kanan ini merupakan contoh proposal pengajuan pendanaan kepada pemerintah. Nah, di sini ada Ask Negative Feedback. Ini merupakan hasil dari respon Instagram Stories tentang bagaimana pendapat teman-teman yang lain mengenai dirinya Andi. Nah, di sini ada kutipan sebuah quotes dari Ido Koyenikan, yaitu, "The mind is just like a muscle. The more you exercise it, the stronger it gets and the more it can expand." Terima kasih.